Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Rumah Kalamullah. Pada saat ini kita sudah bersama rekan saya, yaitu Ustaz Syahrul Siddiq ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Nah, hari ini kita akan bertanya-tanya mengenai dunia pertilawatan Al-Quran, karena beliau ini sudah cukup lama dalam mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, baik dalam perlombaan maupun dalam hal pengisian acara Ustaz ya, baik acara pernikahan, hitanan dan lain sebagainya. Dan juga beliau ini mengajar di beberapa pondok pesantren Ustaz ya. Baik, yang pertama mungkin yang kita tanya dulu, mungkin Ustaz Syahrul Siddiq bisa diperkenalkan dulu Ustaz. Baiklah, pemirsa sekalian, izinkan kami perkenalkan diri. Nama Syahrul Siddiq, tinggal di Sukamoro, kilometer 18, Kabupaten Banyuasin. Itu alamat kami secara sekilas. Kemudian sudah berkeluarga atau istri? Sudah ya. Istri satu, anak baru 3. Istri baru 1 ya. Istri 1. Baik, anak sudah 3. Anak baru 3. Baru satu. Bukan sudah 3 satu. Mudah-mudahan ditambah lagi. Amin. Baik, langsung saja Ustadz. Jadi langsung kita tanya ya Ustadz ya. Awal permulaan Ustadz untuk mengikuti perlombaan MTQ kira-kira sejak umur berapa? Kalau untuk MTQ, nah ini saya ceritakan sejarah awalnya. Awalnya sebelum kami terjun ke dunia tilawah itu, kurang lebih pada tahun 2007-2008 itu kami termotivasi oleh sepupu kami. Beliau usianya lebih muda dari kami. Pada saat itu ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam di dekat rumah ya, di masjid dekat rumah kami. Nah, dia yang ditampilkan ngaji. Nah, mulai dari situ kami timbul rasa iri ya saja. Cuman irinya ini bukan iri negatif lah ya. Positif. Irinya iri yang positif gitu ya. Nah, waktu itu anak-anak kecil kan, dulu namanya anak kecil kalau dikasih uang itu seneng banget saja. Pada saat itu saya motivasi awal itu waktu masih anak-anak ini ya, beda dengan sekarang. Itu lihat, itu masih kecil dikasih uang banyak bisa beli jajan gitu awalnya. Nah, lama kelamaan ya saya pokoknya belajar dan dengan ayah kandung saya belajar itu kurang lebih 6 bulan. Saya ditatar. Nah, pada saat itu mulai dipanggil untuk ngisi acara pertama kali itu saya. Waktu pertama kali ngisi acara itu ya gemeter. Gemeteran pasti ya. Iya. Masih anak-anak itu Ustaz. Iya, masih anak-anak kami. Itu kalau nggak salah baru kelas 2 SD mau kelas 3 SD misalnya. Nah, kemudian tidak lama ada panggilan musabakoh tilawatul Quran tahun 2006. Ya 2006 kalau salah. 2006 ya. Kami 2006 atau 2008. Pokoknya kami sekitar itu. Pokoknya sudah latihan tilawah. Tidak lama itu ada apa namanya musabakoh 2008 ya. Nah, 2008 sudah itu alhamdulillah baru pertama kali ikut langsung juara 2. Masya Allah, itu tingkat anak-anak atau tingkat anak-anak. Jadi pernah menjuarai tingkat anak-anak, tingkat kabupaten ya. Iya, kabupaten. Terus lagi remaja pernah juga ya. Remaja pernah. Dan baru-baru ini tingkat dewasa ya. Dewasa di Kota Palembang juara berapa kemarin? Kemarin di Palembang juara 3. Ya, Masya Allah. Insya Allah tahun depan mungkin lebih meningkat lagi Ustaz. Baik. Nah, kira-kira Ustaz masalah tilawah ini Ustaz, mungkinnya kan ada teman-teman kita ini yang ingin belajar mungkin ya, karena dia pengen belajar Al-Quran tapi ya terbentur dalam hal suara. Sebenarnya suara sendiri itu sebenarnya gimana itu Ustaz? Apakah memang harus ada istilahnya itu bakat atau memang semua orang bisa dilatih untuk bertilawah Al-Quran? Kalau Ustaz gimana? Kalau menurut kami pribadi, karena kami yang menjalani itu, ya benar. Mulai belajar qori itu awal-awal nggak ada basic suara itu tidak memungkinkan untuk menjadi qori pada saat itu. Tapi latihan kami itu luar biasa keras Ustaz. Kami cerita kami itu dari sebelum subuh latihan, sudah subuh latihan, mau berangkat sekolah latihan, minimal 15 menit tuh latihan.
terus pulang sekolah ya sudah zuhur latihan, menjelang maghrib latihan, habis isya latihan. Bisa satu hari itu 5 sampai 6 kali. Apa tujuannya? Itu untuk membentuk suara. Nah, untuk membentuk suara itu tidak bisa kita secara instan. Untuk proses. Kalau kita cuma latihan 1 bulan 2 bulan, baru 1 tahun latihan setiap hari, itu pun latihannya seminggu sekali mungkin. Suara mau jadi itu tidak akan berhasil. Ya, banyak prosesnya itu banyak yang kita lalui. Mulai dari makanannya kita minumnya air hangat, gitu kan? Dingin ya. Iya, terus jeruk nipis, apalagi air asam, itu juga untuk menunjang suara kita. Tapi pada saat suara itu habis ya habis, harus istirahat total biar suaranya pulih lagi. Jadi intinya teman-teman semuanya, walaupun kita tidak punya bakat suara yang bagus, tapi kalau memang kita rajin latihan, itu bisa membentuk karakter suara juga untuk bertilawah. Betul. Sesuai dengan pengalaman Ustaz untuk mendidik anak-anak ya, Iya. pondok ya. Kalau sekarang ngajar di mana saja ya, Ustaz? Kalau kami ya disebutkan itu di daerah-daerahnya biasanya. Nama-nama tempatnya enak ya. Nah, di Tanjung Lago itu, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, itu ada 2 pondok pesantren. Kemudian di Tambang Rambang Pondok Ilir 1 pondok pesantren. Kemudian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang itu di Mata Merah. Nah, itu kami juga ngajar Qori warga binaan di sana. Kemudian di pesantren di Enten, nggak tahu di apa itu, pokoknya daerah Simpang Dogan belok ke kanan kalau di Palembang ya. Nah, kemudian di Kertapati, itu di musola kami ngajar. Kemudian lagi di rumah Quran juga di kilometer 5 Palembang. Ada lagi mana ya, satu lagi Padat ya. Ya, satu lagi itu lupa ya. Iya. Nah, baik pengalaman Ustadz dalam mengajar, mungkin ada latihan khusus nggak untuk murid-murid nih, untuk biar dapat suara yang lantang, yang nada yang tinggi dan lain sebagainya. Mungkin resep dari Ustadz gimana caranya biar suara? Kalau mau ngikutin resep ya resep latihan kami dulu waktu masih anak-anak dulu. Dari kecil dulu kami latihan itu sebelum subuh itu setengah jam. Iya, sebelum subuh tuh bisa jam 3, bisa jam setengah 4, bisa jam 4, pokoknya Latihan ya harus latihan untuk sebelum karakter suara tadi. Iya. Terus sudah subuh sambung lagi 15 menit atau 20 menit latihan. Usahakan rutin. Kalau kita jarang-jarang nih, kalau kita ngedur 1 hari itu latihannya 5 kali, istirahatnya 1 minggu, tidak akan berhasil. Lebih baik kita latihannya 1 hari itu 1 kali rutinkan sebelum subuh. 30 menit misalkan 1 Iya, hari, 30 atau menit. asal rutin ya. Iya, nah, insya Allah itu bisa naik suaranya. Kalau saya kata orang itu kalau lagi ngobrol biasa ini suaranya serak-serak basah. Tapi kalau Tapi sudah ngaji kalau beda. sudah ngaji beda. Karena memang karakter saya suara serak-serak basah ini awalnya nggak bisa tinggi. Nah, kalau latihan, alhamdulillah bisa. Nah, mungkin selain daripada suara yang bagus, pada saat tilawah diperlukan juga untuk napas yang panjang, Ustaz, ya? Nah, ini kalau Ustaz sendiri melatih napas panjang itu gimana caranya? Biar suara Ya, panjang. penunjang napas panjang salah satunya olahraga. Tapi kalau olahraga tidak latihan tilawah itu napasnya tidak berambas. Jadi olahraga dengan latihan tilawah terus ringan. Oh, jadi tidak hanya olahraga tapi diiringi juga sambil olahraga plus latihan. Iya. Karena kami pernah melatih anggota juga, tiap hari itu jogging, ya jaraknya jauh lah. Tapi ketika dia tes ngaji napasnya pendek. Kenapa? Dia tidak pernah latihan tilawah. Beda dengan kita yang latihan tilawah, tidak olahraga ya, itu masih panjang. Tapi kalau kita latihan tilawah diiringi olahraga, itu nafasnya bisa tambah panjang sekali. Kalau saya ini sekarang udah agak pendek nih karena ada olahraga gitu. Ya, Jadi olahraga ya. Ya, bisa renang, bisa jogging, ya. Kalau sekarang ini hobi bersepeda ya. Cuman bukan hanya sekedar olahraga, kita atur juga pernapasannya. Yang kita ketika tarik napas langsung buang, tarik napas buang. Jadi olahraga itu nggak langsung jadi panjang napas. Enggak. Jadi pada saat teknik kita bertilawah pun harus ada tekniknya gitu. Iya, itu Gimana mengeluarkan suara gitu. Betul.
Terus Ustadz Sidik juga ini ada apa istilahnya tuh buat pembersih suara tuh apa istilahnya? Gura. Gura. Iya, Ya ada gura. Ya, udah lama bisa gura. Kalau kami gurah udah dari 2012 lah sampai sekarang. Udah 10 tahun ya. Iya, kalau kami pribadi sendiri sudah 600 kali gurah. Jadi teman-teman yang ingin bergura dengan Ustadz Sidik bisa juga Insyaallah, ya. insyaallah. Tinggal di inbox aja atau di komen ya. Nah mungkin manfaat dari gura sendiri bisa dijelaskan Ustadz. Manfaat dari gurah salah satunya itu selain untuk suara, untuk kesehatan Ustaz. Jadi kalau dahak kita itu atau lendir kita itu kita kuras minimal lah 1 bulan sekali, nah itu bisa menunjang suara kita itu supaya lebih awet lagi. Ya kan kadang kalau kita ini banyak makan makannya nggak teratur, kemudian makan makannya itu jarang menemukan makanan yang sehat gitu kan. Jadi itu yang buat suara kita mungkin nggak jernih gitu Betul, ya. betul. Terus faktor cuaca, faktor letih juga bisa capek. Jadi begitu digurah semuanya dikeluarkan jadi Ya, biar plong gitu ya. biar plong. Biasanya sudah gurah itu istirahat dulu minimal lah 1 hari. Jadi kita setelah gurah itu tidak boleh mengeluarkan suara terlebih dahulu. Nah, boleh. Ya, cuman jangan langsung ngegas. Iya. Proses. Kalau misalnya dipaksakan untuk darurat, misalnya kalau sudah gurah ada orang minta tolong ngaji isi acara, ada apa-apa. Sudah itu kita istirahatkan suara. Nah kalau kemudian kalau untuk kembali ke tilawah Ustadz, dari 7 irama kira-kira lagu apa yang paling Ustadz sukai selain Bayati gitu? Dari 7 lagu ya, dari 6 lagu itu. Kalau ini kami senang lagu Lahawan. Kalau untuk pemula juga, ini kan nanti yang nonton ini banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pemula belajar tilawah. Nah, mungkin yang pertama kali dikenalkan untuk belajar pemula itu lagu apa dulu? Wajib Bayati. Oh Bayati. Wajib Bayati. Itu Bayati dasarnya ya, Bayati. berapa tingkatan itu ya? Bayati itu kan ada 7 tingkatan. Jadi itu harus dipelajari dulu. Jadi yang penting Bayati dulu ya. Betul. Baru tidak lagu yang lain. Lagu yang lain mengiringi. Kalau kita sudah dapat Bayati, insya Allah lagu yang lain itu enak. Baik, nanti mungkin kita lain kesempatan kita akan rekaman ya teman-teman bagaimana kita untuk belajar tilawah Al-Quran, yaitu dimulai dengan lagu Bayati. Iya. Nanti kita atur jadwal lagi dengan Ustadz Sidiknya. Ya nanti kita atur lagi. Dan untuk sementara ini kita sudah banyak mendapatkan wejangan dari Ustadz Sidik. Ustadz Sidik ini ya mengenai bagaimana tadi kita bisa mengeluarkan suara yang bagus, mulai dari gurah, dari pernapasan dan lain sebagainya. Ini semua hanya penunjang. Apalah artinya tips ini tanpa kita latihan atau tanpa kita bertaraf kita langsung sama guru saja. Ya, betul. Ya, baik teman-teman semuanya, mungkin ini dulu untuk sementara ini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan langsung belajar lagu Bayati sama Ustadz Sidik ya. Terima kasih Ustadz Sidik ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.